Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 36 dan 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Wa ma yattabi'u, dan tiadalah mengikuti aktsaruhum, kebanyakan mereka, illa dhanna, melainkan dugaan-dugaan saja. Inna dhanna, sesungguhnya dugaan atau sangkaan itu la yughni, tidak akan berguna, minal haqqi, untuk melawan kebenaran, syai'an, sedikit pun. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bima yaf'alun, dengan segala yang mereka lakukan. Wa ma kana hadzal Qur'an, dan tidaklah Qur'an ini, dan tidak adalah ini Qur'an, ay yuftara, bahwa dibuat-buat, min dunillah, oleh selain Allah. Walakin, dan akan tetapi, tasdiqal ladzi baina yadayh, membenarkan atau menyetujui yang ada di hadapannya. Alladzi baina yadayh, yang ada di hadapannya. Wa tafsilal kitab, dan menjelaskan hukum-hukum kitab. La raiba fi, yang tidak ragu padanya. Mir rabbil alamin, dari sekalian alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum, dan tidaklah mengikuti kebanyakan mereka, illa dhanna, melainkan prasangka. Inna dhanna, sesungguhnya prasangka itu, la yughni minal haqqi, tidak akan berguna melawan kebenaran, syai'an, sedikit pun. Innallaha alimun, sesungguhnya Allah maha tahu, bima yaf'alun, dengan segala yang mereka lakukan. Wa ma kana hadzal Qur'an, dan tidaklah ada Qur'an ini, ay yuftara, dibuat-buat, min dunillah, oleh selain Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayh,
akan tetapi membenarkan yang ada di hadapannya, wa tafsilal kitabi, dan menjelaskan hukum-hukum kitab, la raiba fihi, yang tidak ragu padanya, min rabbil alamin, dari sekalian alam. Bapak Ibu jemaah sekalian yang kami hormati, salah satu di antara ciri kita sebagai manusia, kita itu punya pikiran. Dan disitulah letak keistimewaan yang ada pada diri makhluk yang bernama manusia. Kita dapat memikirkan apa yang telah terjadi, memikirkan apa yang sedang terjadi, dan juga coba-coba memikirkan yang bakal terjadi. Oleh karena itu, orang yang mempergunakan pikiran itu secara maksimal, secara benar, biasanya akan berhasil dan sukses di dalam kehidupan. Berpikir secara benar artinya berpikir menurut alur, mencancang balandasan bakato baalasan. Jadi tidak dibuat-buat, asal ngomong atau yang disebut dengan asbut, asal bunyi. Itulah yang disebut dengan ilmu sebenarnya. Nah, namun demikian, oleh karena di antaranya juga termasuk memikirkan apa yang akan terjadi, ini kalau tidak awas-awas, tidak hati-hati, di situ kadang-kadang menyelip kawan awak, kawan jaya awak. Siatu setan. Karena yang kita pikirkan itu sesuatu yang bakal terjadi. Umpamanya di dalam satu kerjaan kan kita membuat perencanaan. Kalau kita melakukan suatu acara, ada namanya RAB, rencana anggaran biaya. Nah, acaranya hari itu jumlah pesertanya sekian, makan sebanyak, kalinya sekian, minum kalinya sekian, per orang harganya segitu, kali sekian, baik makan maupun minum. Sewa hotel sekian, sewa mobil sekian. Kan ada perencanaan itu. Pemateri atau ustaz yang dipanggil segala macam, transportnya sekian. Sehingga total biaya yang akan digunakan itu sekian. Itu kan lalu terjadi jaya lain. Baru akan terjadi. Nah, bagi orang yang sudah biasa membuat perencanaan atau membuat rencana kerja itu tidak balik dengan. Kenapa? Karena real gitu. Real. Ada nilai harga yang harus diukur sehingga masuk akal gitu. Tidak bisa dibuat-buat begitu saja, bisa dipertanggungjawabkan. Kolah yang awak sabui dari tadi, bakato balasan, mencancang balandasan. Sewa hotel, sewa auto sekian. Boleh ditanya udah orang auto tuh. Nah gitu. Tapi oleh karena ini belum terjadi, kalau tidak awas-awas, itu bisa menyelip setan. Nah, menyelip setan. Kenapa setan bisa menyelip? Karena alun terjadi. Makanya dalam ayat dikatakan yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu kerajunya adalah membisikkan sesuatu ke dada manusia. Abue ko, tulihan ko, biayanya sebanyak ko, dan sebagainya. Nah, yang kita maksud atau yang dimaksud di dalam ayat ini, banyak manusia kan ini belum terjadi. Tapi
Sebagaimana sifat asli kita sebagai manusia, kita kan ingin beruntung, ingin sukses, ingin lancar. Nama jua ingin mahal, nama Bali ingin murah. Nah, kemudian ada tawaran-tawaran dari bisikan-bisikan tadi. Akhirnya tawaran bisikan itulah yang diikuti. Nah itu kalau seandainya contoh ambil dalam hal nan sewantaiko. Oleh karena awak selalu didorong oleh ingin sukses, ingin lancar, jangan sampai ada ril yang melintang, jangan sampai ada halangan, maka kita kadang terperosot untuk melakukan A saja supaya lancar barang awak. Nah, umpamanya bantuan Allah pernah awak sampaikan, karena sangat ingin agar anak ini tumbuh dengan selamat, jauh dari segala macam penyakit, terhindar dari segala macam bahaya. Itu pilihan utama bagi seorang orang tua terhadap anak. Tumbuh dengan aman, tumbuh dengan nyaman, jangan sampai ada anak kau kena bahaya. Karena begitu sangat ingin kepada anak kau selamat, makanya cenderung melakukan anak diusulkan, anak nampak anak takana. Bagilah tangka-tangka ke anak tadi. Di lihia digantuangkan, di pangkalangan digantuangkan, di pinggang digantuangkan. Akibatnya lah kabar anak lah. Nah kan itu. Walaupun wajah lihat komunitas yang menganut paham itu dari hari ke hari makin berkurang. Karena manusia berpikir makin cerdas. Tapi kalau saya suak sampai kini masih ada di tempat-tempat tertentu, terutama sekali di daerah terisolir dan tidak ada informasi, kurangnya pelajaran, masih ada nama gantuan-gantuan. Bahkan bukan hanya anak ketek, awak anak kadang ada juga. Jangan di pinggang basah aku ada mah tahu. Apa judulnya tuh? Supaya tujuan tercapai makasih sampai dia gihalah tangka. Nah, tangka sakit, tangka pelasi, dek banyak bana tangka digantung sehingga kadang anak kau menjadi orang tangka ini. Dek banyak anak tangka tadi. Itu tumbuh di anak. Belum lagi usaha. Nah, supaya padi itu jangan kena manci, ancak ditanam marunggai di sawah kok. Di 3 sisi. Nah, di 3 sisi. Tanam di ujung, tanam di tengah, tanam di pun 3. Buk dayu marunggai kok takut setan darinya. Ado nan dikadai. Ada nama tanam di belakang, ada nama tanam pintu masuk di bawah batu tapan. Kan bertanam. Kalian seperti itu. Sampai-sampailah ada nama tanam ke dalam tubuh bagai. Kan ada tanam dalam tubuh mah. Anu itu. Pamanilah. Susu. Itunya susu. Bertanamlah di pangkalangan tadi. Biasanya orang bertanam di sawah hanya di pangkalangan. Masuk name kasih natko itu segala macam. Itu orang. Adonan bamasukan secara batin bapacien kapalu anak ko di ubun-ubunnya habitono. Ababu ya. Tuh tanam gitu. Macam-macam. Cilakonyo setelah nyolakukan kok nyolah merasa nyaman. Bako itu tangka lalaki. Kok tumbuh di oto ala mengorampai lalu seraan. Sehingga penumpang beko tua awak sana nampak dan nyoto orang dak. Kadang disupir tadi oto karami kok mah naik orang. Nanam padi, buah padi kabanyak kok mah tu mah. Laba tanam lo marunggai, laba bagia lo tanah nama japui ke kuburan sebulan itu kan itu. Anak punya anak tu pulo, insyaallah anak kaselamai. Lah nyaman. Karena dek kenyamanan tadi terjadi ceroboh.
ndak waspada leh terhadap segala sesuatu yang di kerajaan tadi. Jadi ceroboh. Padahal apa ayat? Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Tidaklah mengikuti kebanyakan mereka itu kecuali prasangka saja. Antayo tain tidak. Hanya sangko-sangko. Tapi Bu Win Caca hilang, Caca tiba balik. Caca kan baru ke pekan Usang banyak. Tapi yang gue lu kadang-kadang kan. Jadi yang menjadi masalah mana itu dek segala macam lah laki nyolah nyaman terjadi ceroboh. Padahal yang mereka ikuti hanyalah prasangka saja. Tapi karena dek belah baulang-ulang dari mama bapi taruh ke kamanakan ke anak ke cucu. Karena dek lah diterima secara turun menurun, tiba di ujungnya lo api kok. Kalau itu orang lek dan koma. Diceliak sejarah kiranya yo. Diceliak kelakuan kiranya yo. Orang lek itu inyak bitu anduang bitu orang lek ayu itu lo lawak. Zonna itu hanya prasangka saja. Ndak ada cialanya. Prasangka saja. Satu kali SD Ambo waktu itu dalam tanding bola kaki sa kecamatan Selimpawang. Jadi pagi itu hari Minggu Ambo kawa tanding SD Ambo 7 SD 9 Puncak Alai. Ambo SD 5 tanya alam. Supaya manang adik tapangaruh adik paham na bantu iko pailah agak gindorulah namanya kampung namanya dukung gadang. Nah gindo ko masalah kami ya. Jadi teragak manang kalian kata tu yo ada kah cari dama agak dua lah dama apabila dama ke simpang dua nyugiri dama tu nyu masuk ke dalam tan nyu masuk ke dama tu nyu keluar isi dama nyu masuk ke putih ke segala macam ada genyu ke kami aku dama pailah kalian besok pagi ke situ bila main besok apa ke situ usahakan sampai di situ lunado orang ciala aja lah. Banaman di tonggak gol lah. Nah, banannya tonggak gol, cie, kemudian di tepi lapangan cie. Nah kalau lah itu angkarajuan, anda akan nampak gawang sepak bolang tu di dalam terus. Tioknya sipak anda akan masuk bola terus. Nah baca rohnya makin doh. Nah bayi saya kalian 10 rupiah seorang, kami 20 lah. 10 kali 2 berapa? Sudah 2 tih. Again tidur hati wala pai. Sudah sembahyang subuh la pai ada bustami namanya kawan namu. Dedi ni lo rapi deh. Sudah subuh. Urang lu nado lah. Baban nama lah di tonggak gol. Dek ndak ado ladiang ndak ado pangku. Jo tangan sebab kaki. Orang kapayahnya tonggak gol tu. Aban nama sinan. Basan aban nama lo disudi lapangan bakake lah. Awal kadang hati wak kamanang mah tonggak gol anak nampak dan lawan baik. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dzann. Hanya mengikuti sangka-sangka saja. Kawan tiba kami lah do lah tiba malah lama tiba sentaga pada subuh tadi pesanan tu. Alun minum dan segala macam lah pingkek ketek-ketek kan tak teras tu. Jam 9 mulai main, setengah 9 mulai main. Alhamdulillah Bu main kalah kami 7. 07 main lo. Pak perlu cari makin dorulang. Kecilnya ndak nampak tu enggak gol ada lawan. Kau masuk 7. Lasi makin dorulang tu itu lagi. Ndak ada. Oh bawa lah poin 7 tu pulang. Kalau sebalik poin tu dapat je seorang. Sudah pulang sekolah kami turi berdua lihat makin do. Abah kau ikut kejadiannya. Bah kalah kalian. Ya kalah jadinya. Tanya orang cik. Nandama ko di banaman itu enggak gol solah kida solah suo. Di kida banaman enggak disuo doh. Enggak salah enggak tahu dia tu. Kalah mak semilar. Lawak kan salah. Padahal saja ada. Orang enggak menyebut di kida ada suo ada salah banam malah.
Alah lah kami nak salah sehingga pitina dua itu tetap tidak balik. Bukan salah awak mah. Nah, makanya wa ma yattabi'u aktsaruhum ila zon. Yang diikuti oleh kebanyakan mereka itu hanya prasangka saja. Kalau supaya menang tentu dimaksimalkan latihan. Disaksikan lawan main gak sekali lalu bahas strateginya oleh pelatih. Dicari bersama-sama. Kemudian disasakkan latihan kau itu segala macam di pakancang lari, di pesantiang sipak. Nah itu batu itu indak kadukun dong. Akal kadukun itu jadinya. Nah kalaulah prasangka bantu itu nang kau lakukan, tumbuh di kadai bawa nama di bungku kadai, tumbuh di sawah bawa nama di pematang sawah, tumbuh di anak gantuang-gantuang, itu hanya zon. Inna zonna la yughni minal haqqi. Sesungguhnya kebanyakan dari zon itu, inna zon la yughni minal haq, tidak akan pernah berfaedah untuk melawan kebenaran syai'a sedikit pun. Ambo kelas 2 di Talib baru khatam Quran dulu. Ya ngaji gak bodoh lah, kelas 2 di Talib baru khatam Quran pulang. Ayo balik baru pandai raja ngaji siko baru. Jadi sebelum naik ke mimbar tu pagi-pagi pas awak berpakaian zar cek langkai kembali itu. Dia ambilnya minyak rambut gitu. Nah, jadi buatnya lah kan. Ada baca-baca entah dia bacanya. Pong kepala kemari. Awak abang kalau hanya dia minyak rambut itu. Tapi malah kayak minyak rambut. Kenapa tu? Hanya silangan kayak gitu. Tapi betul tangan. Lah ngaji lah. Bekau pada tajatuang tu ngaji panjang siang bekau. Kan ikut. Kini buat tanya yang tanya tu lainnya. Tu dulu gini. Itu saja ya. Dulu gini je. Tak jalan terus. Jangan fikir tu lain. Siriak saja. Apa nak cakap tu gini. Itu hanya prasangka. Nah, Bapak Ibu sekalian, innallaha alimun bima yaf'alun, sesungguhnya Allah Maha tahu terhadap segala yang mereka lakukan. Walaupun yang ditembak di siku adalah kafir Quraisy, tapi pada hakikatnya seluruh manusia dan termasuk awak. Sebab kadang kalau awak jorawan melakukan hal-hal yang demikian. Contoh, piciang nyumure di belakang rumah. Apa anggapan awak? Dorang kamati. Buita berangkat dari rumah melintih ular. Apa pemikiran? Lintih ular. Aku babayo perjalanan. Kokok. Sialan dan kacarai kok. Tu macam-macam tu. Tatayur namanya tu. Anggapan saja. Tak ada sialan. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya nanti tadi. Karena dek nan menjual ingin mahal, nan membeli ingin murah, segala satunya lakukan. Ada informasi, nyo ikuti mana supaya mahal penjualan, supaya murah pembelian. Itu saja. Padahal itu sebenarnya tidak. Itulah nan berlaku di masyarakat kafir Quraisy terhadap berhala-berhala nan ada. Nan di tepi sungai Nil, nyo anggap macam-macam nan ada di sungai Nil. Nan di tepi rimbo, nyo anggap macam-macam nan ada di rimbo. Nan di tepi pohon kadang saja inyaknya pohon tu ndak ada di tabang-tabang sampai kini tu batang kayu kadang tu besi yang tu mah. Tio besi sekadang tu batang kayu. Yo, ada paunyi di sana tu elok ya. Kalau lalu ke situ baca assalamualaikum dulu. Kalau kabur oleh gambar tu. Ke batang kayu tu assalamualaikum. Macam-macam. Zonna itu hanya zon saja akan mengakibatkan awak syirik. Yang paling berbahaya Pak Ibu, zon itu justru mengalahkan yang benar. Dek tapi takui pergi ke masjid lalu kerkek beringin tu, tak jadi datang ke masjid. Kan kurang ibadah negara itu. Kurang ibadah negara itu. Macam tu adonan kalau celalek di pipi ko, kalau celalek di dagu ko, kalau celalek di kania ko. Macam-macam.
Celek di bibir itu gak cipih. Maka macam-macam lah segala macam. La ilaha illallah. Itu dimaknakan hanya berdasarkan zon saja. Nah oleh karena itu, dari awak manari informasi yang bana kondali supaya langkah wajan salah kerajo wajan tasiali lain tidak informasi yang bana itu adalah dari Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu adalah petunjuk yang tidak perlu diragukan kepadanya bagi orang-orang yang bertakwa. Quran. Nah, makanya dalam ayat berikut yang kedua, wa makana hadzal Quran an yuftara min dunillah. Dan tidak adalah Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Nah, ini kan ada tuduhan. Sebab seluruh informasi yang disampaikan di Quran melalui mulutnya Rasulullah kan menyelisihi atau menyalahi seluruh tradisi nanado di kalangan masyarakat Quraisy. Manga kalian dabi ayo kurban dari kek Ka'bah tu. Manga kalian cek jo Ka'bah tu jo darah kurban. Manga nak laye tu dimandian jo darah. Darah unta, darah sapi, darah kambing. Quran menginformasikan itu salah. Anak nama laye itu diazankan oleh ayahnya. Indak dimandian jo darah tu. Ka'bah tu mengalir di darahi. Berhala tu mengalir di mandian jo darah. Supaya darah kau dapat terpaksa oleh di dabiah kambing. Quran turun menyatakan semua itu salah. Ndaknya terima Quran do, tapi Quran yang disalahkan. Tapi nasawananya nyo ndak bisa membantah. Nah, macam-macam lah yang berkembang di tengah masyarakat kafir Quraisy waktu itu. Nyo tuduh Nabi Muhammad tukang sihir. Nyo tuduh lah Quran kok karang Nabi Muhammad saja. Padahal sebenarnya ini tidak bisa dibantah. Sejak dari Muhammad ketik-ketiknya bergabung main-main yuk kawan di Makkah. Sudah tu sama-sama mengamalkan kambing. Kok ada keramaian-keramaian sama menonton permainan tu. Kok ada dimakan sama-samanya makan pisang tu kawan-kawannya. Tapi pada saatnya keluar dari mulut Muhammad itu hal-hal yang ganjil dan petunjuk-petunjuk yang benar. Bahkan menuduhnya bahasanya tukang sihir. Bahkan menuduhnya bahasanya kau pernah dapat informasi dari lain. Sedetik pun Muhammad tidak pernah berpisah dari mereka. Kok pi gurunya gak 2 tahun keluar. Di antaranya daranggaiknya sekolah kesenan pulangnya macam-macam disabit tiba di kampung. Berbeda aja tradisi. Oh ya mungkin dapatnya baraja selama 2 tahun ke batang komai. Kau tidak pernah ada. Makanya ada Al-Mughirah, Ahmad bin Mughirah, tukang sihir, tukang syair atau penyair ulung di waktu itu. Pas dibawa dia orang Quran kok kayaknya taman uangnya. Kecilnya. Ini bukan syair ini. Saya kan tukang syair ini. Tidak ada yang mengalahkan saya di Mekah. Saya nomor 1. Tapi ini bukan syair. Karena saya lihat kata-katanya, susunannya, maksud yang terkandung di dalamnya di atas kemampuan manusia. Tapi baru saja menyatukan bahasa itu adalah di atas kemampuan manusia. Dibagi ada Abu Lahab. Mughirah. Yo Tuan Abu Lahab. Pernyataanmu terhadap membenarkan atau tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad itu akan dijadikan rujukan oleh masyarakat. Tolong kau berkata tepat. Jangan sampai gaduh masyarakat negara eko. Sebab kaulah yang bisa menentukan ini benar-benar dari Tuhan atau hanya ini adalah syair biasa karangan Muhammad. Dengan sangat terpaksa demi menyelamatkan diri dan menyelamatkan keluarga berdusta liada di waktu itu. Ini adalah sihir Muhammad saja. Pinyu menggigil mengejek. Nah setelah situasi memungkinkan Islam sudah kuat,
Nabi Muhammad lah banyak kawan, barunya kembali. Dan sebenarnya ambo mengecekkan yang dikeluarkan Muhammad itu adalah syair biasa, ambo terpaso sakit itu aja. Dan sebenarnya kalau dikaji tidak ada manusia yang mampu untuk menandingi yang disampaikan dari Muhammad. Kok benar-benar berbeda. Saya yakin ini bukan dari manusia. Itu kecil. Adapun nan awak lakukan selama ko, nan awak buat selama ko, itu adalah prasangka sajanya. Itu pengakuan dari mereka. Makanya tidaklah Quran itu dibuat-buat oleh selain Allah, pastilah dari Allah. Makanya kebenaran dan ungkapan yang muncul dari Al-Quran itu sangat-sangat tidak patut ditolak. Masalah besarnya Pak Ibu, sebagaimananya pernah bersindiakan tuh, nya kadang ada nuansa ekonomi. Pernah Bu Win ke Taram Pikubuah. Di situ adalah kuburan tuh. Dari kampungmu dulu tuh bulan-bulan mulik banyak pi ziarah ke situ tuh. Di Taram tuh di Lintau kau dulu cek wah. Kan sampai ke batu angke-angke bagaimana? Kalau mangaleh den liko kemungkin balabo angke batu tu. Kalau tangke boleh itu. Tapi kalau tidak tangke tidak mungkin loh. Mengalih darah. Kalau di Balioto juga tangke Balioto leh. Beda aja jok nan dilakukan oleh kafir Quraisy waktu itu, mambuang lidi kata. Lidi itu bertulisan buruk elok. Kalau nanti telantang elok, barunya barangke hari itu. Kalau nanti telantang tu buruk, nyutunda keberangkatan. Sehingga banyak nan tak jadi barangke. Sebab tiada diambuang, buruknya nang keluar. Buruknya nang keluar. Jadi ada sisi ekonomi yang terkandung. Apa itu sisi ekonomi yang terkandung? Setiap orang datang pergi ziarah bersedekah. Sedekah itu kan kepada orang yang mau nyian di situ. Atau pengawal, ada syekh, ada ustaz atau buya yang duduk di sini. Makin banyak orang datang, ya banyak ti masuk. Sehingga beritaku disambung, sehingga banyak orang datang. Ikut dilestarikan. Nah sebenarnya titik tekan dilestarikan bukan keterkabulan doa, tapi masalah piti masuk. Ikut titik tekan yang sebenarnya itu banyak dilestarikan. Kalau li datang ke tampik tu dibawa sesajian selama anak awak sekolah. Sianu bitulah. Tu nyo nak yo lo. Sisi ekonomi na banyak yang mempertahankan. Nah cobaan. Nah kalau dalam ngecek inyo sama inyo tu awak para luti masuknya je. Jadi bohong belaka. Itu yang banyak terjadi. Sebenarnya pemimpin kafir Quraisy yang terjadi di waktu itulah banyak yang maklum untuk ikut. Sebenarnya ia orang macam. Tapi kalau ikut terima, dimati masuk awak lagi. Di waktu pemerintahan Umar bin Khattab, salah satu daerah yang ditaklukkan kan Yunani. Yunani itu agamanya Babi itu. Setelah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, maka seluruh penduduknya diajak masuk Islam. Maka banyaklah pendeta-pendeta, rahib-rahib, orang Nasrani, orang Majusi itu yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi tidak ikhlas. Deknya orang Cadia, nyo selama kau adalah rahib, pendeta, tokoh agama, setelahnya masuk ke dalam Islam, capek cadiaknya. Jadi ustaz lah langsung. Setelahnya menjadi ustaz, bertamunya semuanya. Tekanalah pengalaman lama balik. Apa pengalamannya lama? Mengeksploitasi ajaran agama. Kali tekanan ibu pernah sampaikan, ajaran agama yang prestasinya di waktu itu adanya surat pengampunan dosa. Dibuat dosa minggu kini, hari Minggu pergi ke gereja. Ada pengakuan besar. Ambola bunuh orang, ambola mencilok, tolong ampuni dosamu. Dosa anda diampuni. Di dosa pitis teh. Makin kadang dosa
kadang lebih pitinya. Sehingga di abad tengah itu, di masa itu, di waktu Nokato tuh ada kelompok paling kaya. Siapa mereka paling kaya? Itu pendeta kok. Boleh bertumpu ketikanya. Orang baik dosa kau bi. Tapi nyanyilah dosanya diampuni. Caranya bantu itu diyakini itu. Baik dosa kau hari minggu diampuni dia aja. Nah setelahnya masuk Islam tekan nariknya. Bisa ndak diiduin ajaran bantu dulu lah. Tapi ala Islam. Modelnya model Islam. Polanya pola Islam. Dah akarnya. Sebab di dalam Islam dosa itu tidak akan bisa hapus kecuali minta ampun. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud doa. Allahumma filli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Masuknya di sini sebab ada hadis. Kalau kamu doa, mintalah doa melalui Ibnu Abbas kata Nabi. Kenapa? Karena Ibnu Abbas lebih dekat kepada Allah. Rupanya makin dekat orang tu ke Allah, makin kemungkinan besar doanya makin terkabul. Makanya Allah memerintahkan fasalli alaihim ya Muhammad, berdoalah untuk mereka. Inna salataka sakanulau, karena doamu akan menenteramkan umatmu itu. Jadi kalau berdoa kau baik kau buya, baik kau ustaz. Dilestarikanlah ajaran kau oleh mereka. Nak masuk aja pitis ketek. Nyolah jadi ulama kau. Sampai kini kan masih terjadi nara itu bupat. Kalau ada awak bahajat berdoa awak kan bapagi buya. Bapagi buya robana robana robana. Beko buya kapai ada nama salena. Bedan sama aja tu. Dan sebenarnya kan rasio tu. Tapi nampak tu harus disabui. Padahal berdoa itu adalah urusan kita dengan Allah. Supaya doa awak terkabul, ya taat kita kepada Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ikuti segala yang boleh lakukan, tinggalkan segala yang boleh larang. Lalu berdoa, iya kana abudu wa ya kana nasta'in. Beribadah wak dulu baru berdoa. Jadi kalau bantu tadi sehingga banyaklah ajaran sesat itu di zaman Abbasiyah. Karena dia tidak ada kesempatan beribadah, nyupahkan beribadah kau kena lain. Ke situ payahnya ajaran kau. Ya betul. Diupahkannya. Sehingga jajaran raja di zaman Abbasiyah itu banyaklah mengangkat ulama-ulama itu untuk bekerja di istana. Dia gaya baju, dia gaya gaji, dia gaya makanan enak-enak. Kerjanya seketik saja, baca Quran dan beribadah, tapi pahalanya untuk raja. Sehingga raja pun tak perlu beribadah lagi. Sebab ada sekelompok ulama yang lah beribadah untuknya. Dia akan pahala untuknya. Kan disaksikan nama itu. Rancak mana tu. Jadi dia boleh lizard kau sibuk gini. Tolong saja jemaah ya kau ada ibadah gian kamu stek. Itu jadinya. Di orkestrasi itu. Ulama kau diupah. Sampai kini masih ada. Kita masih mendengar. Masih ada praktek seketik gini itu. Orang mati. Itu ditahlilkan, didoakan oleh ustaz dan buya tertentu. Bagi buya tu 2 ameh, 3 ameh, sampai ameh. Di tempat tertentu masih ada untuk ini. Di komunitas kira mungkin Nabi orang makin hebat dia memahami agama. Ancak kasihan manusia bayi orang gay orang meninggal kok. Liga mudah bayinya. Barai samehnya. Nyu yakin itu ajaran. Ada doa ditalkin kalau ada buya ko setiap sanjo. Setidaknya sekali malam Jumat petang kami kau kuburannya tu buya terima doa. Buya tu yakin loh. Terima beti betul. Selama 40 hari betul-betul tidak betul-betul. Itu adalah ajaran yang dibuat oleh mereka-mereka buya-buya yang berasal dari rahib-rahib tadi. Karena apa? Karena baru di situ baru tanamnya hati. Padahal illazon itu hanyalah prasangka. Jadi yang betulnya bagaimana? Langsung saja. Nah, apa Ibu? Quran mengatakan berdoa langsung kepada Allah. Sebab yang disampaikan oleh Quran itu tidak dibuat-buat doh, pasti. Bahkan dalam Quran itu tasdiqal ladzi baina yadih wa tafsilal kitab. Ada dalam Quran itu sama jo nan diuraikan dalam Injil
Sama ojo nan diuraikan dalam Taurat bahkan dalam Zabur. Tidak ada bertingkah. Itu diterima oleh mereka. Tapi kalau ikut diturut, hilang ekonomi wak kecilnya. Jadi Quran ini makin membuka rasio-rasio buruk tu. Padahal Quran tidak bersalah, tidak ada menyalahi, tidak ada berbeda dengan informasi yang pernah terima melalui kitab-kitabnya. La raiba fihi mir rabbil alamin. Tidak ada ragu di dalamnya Quran tadi dan dari Tuhan sekalian alam. Itu nasawana. Jadi yang betulnya adalah antara manusia dengan hamba itu langsung saya berdoa, tidak ada batas. Mendoakan kawan boleh. Mendoakan kawan boleh, tapi tidak bisa mengandalkan itu saja. Umpamanya jemaah jiwa berangkat ke Makkah, wak doan bersama, ya Allah berikan mereka keselamatan pulang pergi. Itu benar. Tapi kalau awak minta doa, awak tidak berdoa, itu nak lancar. Atau langsung doaan ibu-ibu ya, tapi pun tidak berdoa dah. Si awak, supaya jangan sampai lo ibu. Kini itulah doaan buya ya, doaan ambo. Habis ko berbayar si oto kalam panjang pi pakai MT itu. Itulah kabur apa? Dulu itu makanya dilestarikan. Kenapa? Ekonomi. Makanya nang peliang kayung ke itu buya-buya, ustaz-ustaz, berzakat fitrah ka buya, bersedekah ka buya, sampai-sampai buya pun banyak bininya. Gitu. Kayak itu tak jadi mah. Sebenarnya tak perlu karajo dan perlu kabibit saya. Kan biar kalau dok namanya tu, itu jadinya tu. Kenapa pemahaman yang seperti tadi? Kini tak ada lagi. Cik jadi gini, tak ada lagi. Sampai dibuatnya sudah uci padi zakat fitrah sampai kalau teng. Kadang nama zakat kainnya tu kehidupannya jauh lebih rendah pada kehidupan buya. Padahal kadang-kadang besar. Ada anggapan tadi itu. Illa zon itu hanyalah prasangka. Jadi mana betulnya? Ya karena dia karena saya. Kita langsung beribadah kepada Allah dan setelah beribadah minta doa. Seafdal berdoa sudah salat kan gitu. Apalagi tengah malam. Tunan pas. Jadi tidak ada zon-zon. Itulah ibu bisa tarikan. Wa ma yattabi'u aktsaruhum, tidaklah mengikuti kebanyakan mereka illa zanna, kecuali prasangka. Inna zanna, sesungguhnya prasangka itu la yughni minal haqqi syai'a, tidak akan berguna melawan kebenaran sedikit pun. Innallaha alimun, sesungguhnya Allah Maha tahu, bima yaf'alun, dengan apa yang mereka lakukan. Wa ma kana hadzal Qur'an, dan tidak adalah Quran ini ayyuftara, dibuat-buat, min dunillah, oleh selain Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi membenarkan yang ada di hadapannya. Wa tafsilal kitab, dan menjelaskan hukum-hukum kitab. La raiba fihi, yang tidak ada ragu di dalamnya. Mir rabbil alamin, dari sekalian alam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.